Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam Pak Adi. Selamat pagi Pak Di. Apa kabarnya Pak Di? Alhamdulillah cukup baik Pak Adi hari ini. Alhamdulillah. Nampaknya hari ini semangat ya. Semangat luar biasa Pak Di. Baik Pak Di. Nah, boleh ya saya meminta waktunya sebentar untuk hari ini boleh karena ada beberapa hal yang akan disampaikan Pak Adi tentunya. Kalau kira-kira Pak Adi sibuk nggak hari? Oh iya Pak, hari ini kebetulan saya tidak lagi sibuk Pak Adi ya. Kosong ya. Baik Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Nah, baik saya akan melakukan kegiatan tadi. Saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan sama Pak Hadi beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Pak Hadi. Ya. Kemudian tujuan supervisi akademik ini tentunya untuk melihat kesiapan dan tentunya membantu Pak Hadi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pembelajaran yang akan Pak Hadi laksanakan di kelas. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja Pak Hadi ya. Nah, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana nih Pak Hadi persiapan Pak Hadi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas. Nah, Pak Hadi, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Pak Hadi harapkan? Dari kegiatan ini Pak Adi ya, saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru tentunya dalam kegiatan pembelajaran di kelas Pak Adi. Baik. Oke, jadi untuk mengembangkan kompetensi ahli tentunya ya. Baik. Semoga saya dapat membantu Pak ya. Dan kalau boleh saya tahu, besok Bapak akan menyampaikan materi apa? Besok saya akan memberikan materi bidang kelima ya, dengan mata pelajaran matematika ya Pak Adi. Pelajaran matematika, materinya bilangan. Baik. Oh iya, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudah pelajarannya sudah tahu materinya. Tentunya tujuan pembelajaran Pak, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan di pembelajaran? Melalui pembelajaran yang mengerti dan diskusi Pak ya, siswa mampu menunjukkan angka-angka yang masuk yang prima ya. Terus siswa mampu menentukan pohon faktor prima ya, itu. Jadi menunjukkan angka yang prima, membuat faktor. Nah, sehubungan dengan hal tersebut tadi, apa saja persiapan yang sudah Bapak siapkan dalam melaksanakan pembelajaran? Nah, saya sudah menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran seperti FFP, media pembelajaran dari evaluasi Pak ya. Jadi yang di awal itu menyiapkan perangkatnya dulu ya, perangkat pembelajaran, PP, media pembelajaran dan evaluasi Pak. Oke, saya kira sudah lengkap tuh yang perangkat pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Nah, terkait dengan hal itu Pak, ada nggak kesulitan atau hambatan Bapak dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Di dalam kelas Pak, itu tingkat kemampuan anak berbeda-beda, ada yang gampang menerima pembelajaran dan ada juga kesulitan dalam menerima pembelajaran materinya Pak Abis ya. Nah, itu yang saya temukan Pak. Jadi tidak semua anak itu Tidak semua, ada yang susah, ada yang gampang. Iya. Baik Pak. Nah, terkait dengan hal itu Pak, yang sudah Bapak sampaikan tadi nih, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak?
Saya menggunakan beberapa media pembelajaran untuk memfasilitasi saya kebutuhan belajar saya di kelas, Pak, supaya beragam. Kita menyiapkan beberapa media pembelajaran Iya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berarti Pak Hadi sudah mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, Pak ya. iya. Nah, bagus sekali Pak. Dari sini sudah kelihatan bahwa Pak Hadi itu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dari persiapan Bapak, kira-kira masih ada yang kurang, Pak? Kebetulan media pembelajaran saya ini masih dalam proses, Pak ya. Proses. Iya. Baik. Jadi masih dalam proses. Iya. Nah, dari proses ini tentunya untuk menyelesaikan media pembelajaran Bapak, kira-kira Bapak meminta bantuan siapa? Saya akan meminta bantuan para rekan kerja guru mungkin ya, Pak. Barangkali mungkin Pak Agus juga bisa bantu saya, dah. Oh, baik Pak, insya Allah saya semaksimal mungkin akan membantu Pak Hadi ya, dalam melaksanakan pembelajaran tentunya agar siswa lebih aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Baik Pak. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan ini? Ya, saya ingin kembangkan Pak kemampuan intelektual dalam kemampuan sosial emosional dan melaksanakan kegiatan kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak lebih mengembangkan pada kompetensi pengetahuan. Iya. Pengetahuan ya. Jadi itu tuh terkait dengan pengembangan kompetensi profesional, Pak. Profesional, sosial dan kepribadian, Pak ya, tentunya. Nah, strategi apa yang Bapak akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Di sini saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap dan tentunya berpihak kepada murid seperti RTP yang pembelajaran berdiferensiasi dan PSD, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Pak Agus ya. Oh, jadi Pak Adi akan mengembangkan lagi dulu ya, seperti perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran yang menarik dan baik. Bagus sekali Pak Adi. Insya Allah saya bisa membantu Pak Adi dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak capai ya. Nah, dalam kegiatan observasi nanti, insya Allah setelah kegiatan observasi kita akan ngobrol lagi Pak Adi. Ya, akan ngobrol lagi yang belum sudah terlaksana, yang belum, ataupun yang akan Bapak kembangkan lagi tentunya Pak ya. Nah, baik, untuk rencana pelaksanaan kegiatan observasi rencana akan saya lakukan besok Pak. Bisa ya. Terima kasih Pak Adi. Semoga besok kegiatan observasi saya sebagai akademik bisa menjadi lancar Pak ya. Mungkin tadi ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi, saya bisa melakukan supervisi akademik dari Bapak dan tentunya Bapak bisa melaksanakan pembelajaran dengan semaksimal. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ya itu saja pertemuan kita hari ini, sampai jumpa besok Pak Adi ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat belajar ya. Apakah di antara bisa ada yang praktis?
saja kita berdoa dulu. Yuk ketua kelas pimpin doanya. Biasanya kita bernyanyi dulu ya. Yuk, Tiara, bikin lagunya. Sudah menyapu, mengepel saudara, menyiram tanaman sudah menyiram tanaman. Coba siapa yang menyiram tanaman tadi? Asta ya. Bagaimana tanaman saat disiram? Tumbuh ya. Iya. Kita harus memelihara tanaman karena tanaman juga makhluk hidup sama seperti kita ya, sama seperti kita. Jadi kita harus merawat tanaman ya. Seperti biasa kita baca perkalian dulu, berliterasi sebentar. Perkalian 6 sampai 8 ya, sampai 7 ya. Ayo 6 dengan 7 ayo. 1, 2, 3.
faktor 6. Yuk. Yuk coba kira. Makan kira. Setuju ya? Ayo. Ya bagus. Kita kasih semangat buat Ira. Tepuk. Tepuk salut. Iya. Siapa lagi yang berani kalian enam? Ayo. Oh mama, iya mama. Ayo. Iya, dengan lancarnya mama membaca perkalian 6 ya. Kita kasih tepuk semangat lagi, tepuk. Tepuk. Oke, ayo. Oke. 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 Iya. Terima kasih sudah membaca. Ya, hari ini kita belajar matematik tentang seperti sudah kalian lihat itu ada faktorisasi prima ya, bilangan prima. Kita belajar tentang bilangan prima ya. Sebelumnya kalian belum belajar ya. Nah, sekarang kita belajar bilangan prima. Coba perhatikan video yang ada di depan. Nah, itu ada pengertian. Nah, itu ada pengertian faktorisasi prima. Itu di kertas. Kalian bisa baca sendiri. Itu ada faktorisasi bilangan prima adalah menuliskan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilang-bilang prima. Itu ada juga faktorisasi prima suatu bilangan dapat dicari dengan power faktor dan tabel faktor. Nah, jadi cara mencari faktorisasi dapat menggunakan power faktor dan faktorisasi ya, tabel faktorisasi ya. Nah, itu apa saja yang termasuk bilangan prima. Nah, itu ada, bisa kalian lihat di layar. Itu ada beberapa bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 dan seterusnya ya. Itu ada bilangan prima. Sudah paham? Itu ada faktorisasi prima menggunakan metode power faktor. Nah, jadi kita langkah-langkah mencari prima menggunakan power faktor. Itu ada langkah 1. Langkah 1-nya dapatkan angka di atas power faktor. Nah, power faktor tahu kan? Power faktor tahu. Langkah kedua, kemudian tuliskan pasangan faktor yang sesuai dengan cabang-cabang pohon. Nah, jadi ada cabangnya, pohon faktor ada cabang-cabangnya. Ya, cabang-cabang seperti pohon itu ada cabang-cabangnya. Itu juga pohon faktor ya. Yang ketiga, langkah ketiga, faktorkan faktor komposit yang ditemukan pada langkah 2 dan tuliskan pasangan faktor tersebut sebagai cabang pohon berikutnya. Nah, jadi kita dari yang ini. Baru lanjut ke langkah 4. Ulangi langkah 3 sampai kita mendapatkan faktor prima dari semua faktor. Jadi ulangi kembali sampai kita menemukan bilang prima. Kalau sudah menemukan bilang prima, berarti pembagian dicukupkan ya, disudahi sampai dicukupkan. Kalau sudah menemukan pohon bilang prima ya. Nah, nanti dijelaskan. Nah, ini tuliskan faktor prima dari 420. Nah, itu ada 420 ini pohon faktornya ya. Pohon faktornya. Pohon faktor itu ada 420. Nah, 420 kita bagi 2.
kita bagi dua, 420 dibagi dua hasilnya 220 ya. Ini kita bagi dua, nggak boleh bagi tiga, ini bagi dua dulu ya. Bilang prima itu ada dua, ada tiga, ada lima, ada tujuh. Nah, ada itu dan seterusnya ya. Kita bagi dua, 420 bagi dua hasilnya 210. 210 dibagi dua hasilnya 105. Terus dibagi dua 105 ini tidak bisa dibagi dua, kita bagi di dua karena tiga itu termasuk bilang prima atau makanya kita bagi di tiga. Ini kita bagi tiga, 105 dibagi tiga hasilnya kita dapat 35. Nah, 35 ini dibagi tiga tidak bisa. Kita belajar lagi ke bilang prima selanjutnya itu di 5 dibagi 5, 35 dibagi 5 hasilnya itu. Nah, 7 ini bilangan merupakan bilangan prima. Kalau sudah menemukan bilangan prima, pembagian kita sebutkan ya, kita buktikan. Nah, ini sudah kita menemukan bilangan prima. Faktorisasi primanya dari 420 itu adalah 2 dikali 2, ini 2 dikali 2 ya, dikali 3, dikali 5, dikali 7. Nah, itu kita hasilnya 2 kali 3 berapa? 4 kali 3 12 kali 5. Coba 12 kali 5 berapa? Hah? 60 kali 7 hasilnya 420. Nah, ini kalau sudah menemukan hasil ini berarti faktorisasi primanya adalah 420. Sudah mengerti? Sudah? Iya, kita lanjut. Itu ada cara menghitung faktorisasi bilangan. Faktorisasi merupakan hasil perkalian di bilangan tersebut. Contohnya faktorisasi dari bilangan 12 adalah ini 12 kali 2 kali 3. 12 kali 2 berapa? 12 kali 2 berapa? 4 kali 3 12. Ini hasilnya 12. Jadi faktorisasi dari 12 adalah ini ya, 2 kali 2 atau juga 2 pangkat 2. Bisa juga 2 pangkat 2 dikalikan 3. Nah, untuk lebih singkatnya 2 pangkat 2 dikali 3. Ini 2 pangkat 2 dikali 3 hasilnya 12. Nah, itu ngerti? Paham? Next. Nah, contoh soal. Situ ada contoh soal. Berapa faktorisasi dari 360? Nah, ini juga pertama seperti tadi ini kawan faktor ya. Pertama-tama kita bagi dua dulu. Tidak bisa langsung dibagi 3 ya. Kita bagi dulu. Jangan langsung bagi 3. Nah, kita bagi 2. 360 dibagi 2 hasilnya 180. Kita bagi 2 lagi, masih bisa dibagi 2. 180 dibagi 2 itu 90. Ini masih bisa dibagi 2 ya. 90 masih bisa dibagi 2 hasilnya 45. Ini 45 ini tidak bisa lagi dibagi 2. Kita bagi 3. Ada nanti kok termasuk 35 ya. 45 dibagi 3 kita dapatkan hasilnya 15. Nah, 15 masih bisa dibagi 3. Hasilnya 15 kali 15 kali 3 hasilnya 15 kali 5. Ini merupakan bilangan maka di pembagian tidak cukupkan sampai sini, adalah tidak. Kalau sudah menemukan bilangan prima, pembagian sudah kita hentikan sampai sini. Ini ya, situ ya. Sudah ngerti? Sudah paham ya. Nah, Bapak rasa materinya sudah siap ya, sudah sampai situ. Nah, sekarang Bapak tanya, dari uraian tadi yang Bapak tampilkan, coba apa kalian cuma sekedar menonton, melihat,
tahu Pak arti dari bulan prima ya. Terus pengertian dari bulan prima ya, kita kasih tepuk tangan untuk Viola. Ayo tepuk tangan. Iya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Yuk, dari saya. Iya, siapa? Iya, Tara, yuk. Kami jadi tahu Pak angka-angka yang termasuk bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19 dan seterusnya. Iya, Tiara jadi tahu tentang bilangan prima. Apa saja yang termasuk bilangan prima? Ya, iya, bagus. Ya, kita kasih tepuk oke buat Clara. Tepuk oke. Iya, siapa lagi? Ayo. Iya, Andi. Iya, Anggi jadi tahu cara mencari jalan untuk mencari power faktor ya dari bilangan pri, yaitu menggunakan power faktor. Iya, tahu Anggi ya? Nah, ya. Kita kasih tepuk semangat, tepuk oke buat Anggi. Ayo, tepuk salut nih, tepuk salut. Oke, Bapak rasa kalian sudah paham ya materi dari yang Bapak ajarkan, Bapak tayangkan sudah paham ya? Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, di sini Bapak sudah menyiapkan KPD ya. Kalian di sini melingkari yang termasuk bilangan prima ya. Ya, lingkari. Ya, nanti Bapak jelaskan. Melingkari yang termasuk bilangan prima ya. Apa saja? Ini ada 18. Tadi seperti kalian ketahui, bilangan prima itu yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya gini ya, ada dua. Ini dibagi dua, satu saja dibagi lain lagi. Tidak ya? Bisa. Terus sudah 11 ya. 11 ini termasuk bilangan prima ya. Ini dibagi selasa satu. Jadi hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan bilangan satu. Nah, itulah bilangan prima. Nah, coba lingkari. Ayo. Ya, kalian bisa menerapkannya di pembelajaran seterusnya ya. Berharap kalian bisa belajar di rumah, jika cukup belajar di sekolah saja ya. Kalian bisa meneruskan belajarnya di rumah. Untuk sekarang ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Sudah ngerti? Sudah. Untuk tugas rumah, Bapak ada tugas. Kalian bisa cari di rumah. Tugas rumah. Rumah ini mencari pohon faktor yang telah Bapak tayang tadi ini. Pohon faktor ini itu nomor 1 berapa angkanya? 400.
Alhamdulillah belajar di rumah. Bapak rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi